Halo, Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Nah, ini saatnya, Riz. saatnya apa? Kita berpisah. Oh, Enggak. kita menjawab pertanyaan dari Ya, kemarin teman-teman kan ya. udah ada konten tentang Ya Allah. Q&A. Q&A dia lagi tidak bugar. Mana nih, teman-teman? Nah, soalnya janji kita adalah ngeliat atau membaca komennya dari yang konten kemarin itu. Terbaru ya, dari Dari terbaru. bawah. Benar. Oke. Ada sekitar 58 Kalau 69. totalnya sama baris-barisannya 69. Tapi Sama ya udah. ada satu orang yang komen double ya. Ya, betul. Oke. Dimulai dari yang pertama. Oke, teman-teman, kita fokusnya ke yang ada di kolom komentar ini ya. Jadi nanti nggak melebar kemana-mana. Dan ini tuh kita tag di sehari sebelumnya. Jadi kalau ini tayangnya Sabtu malam, Iya, tanggal 20 kalau tidak ada halangan ya. kalau nggak ada halangan, karena 14, 15, 16, 17 ya? 17. Tanggal 17 nanti kita berusaha untuk menayangkan. Nah, ini sehari sebelumnya. Jadi stop sampai di sini ya pertanyaannya. Ya. Gitu. Oke, Riz, yang pertama nih dari @boci. Coba lihat Mas. .1 nih, aku terangin dulu. Nah, Dia tanya beberapa kali nih. baru dua nih. Kenapa film Siksaan Neraka tidak lolos sensor di Malaysia? Nggak tahu, kita belum nonton juga sih. Ini kita bacain semua ya pokoknya. Ya, terus yang kedua masih dari boci.1. Bang, coba wisata ke Candi. Sudah pernah. Ya, tapi nggak masuk ruang ngobrol dong. Ngapain? Oke, dari @user_ZS9VV3XG2G. Apa sih? Halo Mas Bagas, Mas Daris, salam 5 jari. Untuk semua koleksinya itu apa Mas Daris rawat semuanya atau sekadar baca di sampul dimasukin ke rak? Apa ada treatment khusus dan mending komik di sampul apa pakai plastik OPP? Ya, tahu. Ya. By the way baru tahu kalau Mas Daris dari Nganjuk, Cida omahku, aku di Jombang. Lah, istriku orang Jombang. Jadi Mas Bagas mudiknya juga ke Jombang. Mudiknya ke Jombang. Aku mudiknya ke Nganjuk gitu. Oke, nah, ini gimana? Kalau aku memang disampul aja ya. Disampul aja. Terus kalau komik itu sebenarnya kalau disimpan di kontainer tuh agak aman. Mau bertahun-tahun ditaruh di sana itu cukup aman asal tidak terekspos sama tidak ditaruh di luar ruangan, keluar rumah. Oh iya, kena matahari segala macam. Jadi kalau ditaruh di dalam rumah di dalam rumah di kontainer aja itu cukup aman sebenarnya. Kamar, gudang gitu. Tapi kalau di lemari seperti ini itu memang harus dikeluarin secara berkala. Jadi sebenarnya setengah tahun sekali dikeluarin buat ditata ulang, itu membuat buku secara umum jadi lebih awet sih. Tapi ada faktor-faktor lain seperti kelembapan daerah dan lain sebagainya yang itu ya, juga kebanjiran ya nggak bisa juga. Yang pakai plastik OPP itu paling aman. Oke. Tapi karena aku beli itu sering untuk tak baca ulang terus dipinjam temen, plastik OPP buatku enggak karena repot. Oke. Nah, kalau kayak gini kan sekedar enak tuh. Plastik aja ya. Jadi sampul plastik aja, mika aja ini buatku udah lebih dari cukup sih. Oke, itu ya yang nanya tadi. Terus lanjutannya ada apa dari @rizky_rizik F9186. Ruang ngobrol kalau buat video review komik apakah berskrip? Karena setiap review komik seperti bicara santai, jadi penasaran. Ya, caranya emang santai. Ya. Kadang ngegas juga. Ya. Tapi bukan itu. Tapi maksudnya kami memang bukan tidak terbiasa menggunakan skrip. Kita pernah awal-awal kita pakai skrip. Pointer lah ya. Pointer bukan skrip tapi pointer. Jadi yang dibahas tuh ini gitu. Tapi alasannya tuh buatku sih alasannya ada dua. Dari nanti mungkin beda juga bisa. Yang pertama karena kami nggak punya waktu untuk nyiapin bikin skrip atau pointernya. Yang kedua kami lebih nyaman diskusi sejenak sebelum take itu tentang angle-nya apa. Nah, kalau kita udah punya koridornya itu kita jadi enak banget untuk ngobrol. Tapi ini hanya karena aku sama Mas Bagas udah hampir 3 tahun ngonten bareng ya. Jadi secara chemistry itu bisa langsung tes gitu loh kita. Oh ini oke, aku udah ngerti Mas Bagas biasanya mikir apa, sama Mas Bagas juga ngerti. Tapi kalau konten sama teman yang lain, sama Mas Fudo, terutama kalau One Piece tuh
biasanya dia pakai pointer, dia yang nyiapin pointernya. Nah, nanti ada pertanyaan tentang Hudo. Sama Nanas itu juga ada pointernya. Ya. Jadi memang kalau aku sama Mas Bagas dulu di awal paling 2 konten itu pakai pointer gitu. Habis itu kita nggak pakai pointer lagi karena memang mungkin public speakingnya udah sama-sama lumayan mungkin ya. Terus juga nyambungnya dapat gitu. Makanya teman-teman, kalau kita ada masalah, masalah teknis dalam pengambilan take gitu, kita bisa ngulang 3 kali take, 3-3-nya tuh bisa beda. Take-nya itu 3-3. Tadi ngomong apa ya? Gitu. Jadi itulah ya. Koridornya lompat-lompat ya. Betul gitu. Oke, jadi lanjut memang ya. Tidak berskrip ya. Tidak Makanya kan ruang obrol kan. Kita ngobrol, bukan review, bukan ya review juga sih sebenarnya, tapi koridornya ngobrol. Oke, selanjutnya nih ada sebenarnya pertanyaannya dari @kakuroga. Bang, kenapa Weekly Shonen Jump lebih mendominasi dan populer dibandingin dengan majalah manga lainnya? One Piece dong. Salah satunya One Piece. Tapi sebenarnya pertanyaan ini kan bisa kita bedah di satu konten sendiri ya. Jadi jawaban sederhananya adalah karena emang Weekly Shonen Jump pada saat ini punya One Piece yang mana merupakan penjualan komik dengan penjualan terbesar di dunia, di Jepang juga. Karena ada katrolnya, makanya orang belinya banyak gitu. Oke. Karena jenisnya ya. Tapi itu elaborasinya mungkin suatu saat kita bikin konten Dian. Kenapa Kodansha sekarang biasa aja padahal dulu gede gitu. Nanti kita harus bedah sih gitu. Lebih dalam lagi. Jadi nanti itu banyak pertanyaan kayak gini, tapi nanti kita akan arahin ke konten-konten spesial lainnya. Gitu. Oke. @Dandy Elf, aku punya pertanyaan karena kalian ini sering komentar Mas ini. Iya, karena kalian suka seri Star Wars, pertanyaannya kenapa 789 itu jadi seri yang terbaik? Bukan itu pertanyaannya. Emang 789 yang terbaik, siapa yang bilang? Oke. Aku mau nanya ini aja, kalian setuju gak kalau negara kita minim literasi baca, tapi sebenarnya masyarakat kita itu senang baca tapi lewat jalur ilegal seperti baca di web bajakan. Aku penasaran sama opini kalian gitu. Oke. Kita udah pernah ngeluarin ini belum sih? Belum. Memang disimpan di situ. Itu memang disimpan. Karena kita butuh data yang lebih valid. Iya. Datanya sudah ada, tapi kita tetap harus ngumpulin. Sebenarnya secara garis besar daya literasinya yang rendah, bukan minat bacanya. Minat bacanya tinggi sekali. Itu yang menyebabkan di mana aja dibaca. Bener. Tapi memang daya tangkapnya yang kurang. Betul. Kalau daya literasi itu termasuk juga, Daris pernah ngomong ini di beberapa tempat, aku lupa di konten kita mungkin pernah juga, tapi yang jelas daya belinya ada. Tapi apakah semerata itu? Kelihatannya memang belum. Gitu. Kenapa daya belinya ada? Karena komik bajakan yang mahal pun tetap dibeli. Dan fakta lapangannya adalah situs bajakan itu, situs yang diakses di Indonesia tiap tahun itu, yang menempati tingkat terpuncak itu selalu situs bajakan manga, manhwa dua-duanya itu. Ya. Jadi kan orang suka baca nih. Kalau literasi bacanya tinggi. Minat bacanya tinggi. Daya tangkapnya yang rendah. Karena apa? Karena bajakan-bajakan itu kan juga tidak memberikan sumber bacaan yang kredibel ya. Terjemahannya ngaco dan lain sebagainya. Makanya daya tangkapnya. Jadi mereka tuh menyumbang pada daya tangkap yang rendah dari teman-teman masyarakat Indonesia sekarang yang usia-usia pembaca bajakan itu ya. Tapi itu nanti kita akan bahas di konten yang lebih lengkap lagi itu. Oke. Tenang. Ini udah masuk to-do list kami kok soal literasi di Indonesia. Oke, selanjutnya dari @gabumonism. Gabumonism. Kasih rekomendasi tempat beli komik lokal yang trusted. Tapi belum. Nanti ya. Nanti. Gini teman-teman, pastinya ada beberapa ya tempat. Cuman memang belum. Cuman karena kita mungkin nggak pengalaman di sana, jadi kita nggak bisa ngasih rekomendasi. Rekomendasi itu kan karena kita paham, kita tahu gitu. Aku beli komik online kalau nggak di event, ya di lokal. Iya beli kalau nggak di event ya di komikusnya langsung. Gitu. Ya. Belum ada nih. Belum ada ya, belum ada nih yang secara dedicated mengkurasi komik-komik lokal gitu loh. Seingatku di Jakarta ada, di Surabaya ada, tapi mereka juga tidak bergerak secara online sih. Seingatku loh. Nanti semoga habis ini ada. Oke. Gitu aja.
Terus Mas mau nanya, kok karya Naoki Urasawa bisa hype baru-baru ini di Indonesia dan komiknya bisa sampai ratusan ribu waktu itu, padahal karya kayak Monster dan 20th Century Boys itu udah lama gitu 2000-an gitu. Ini adalah bonus demografi apa istilahnya. Jadi kita udah pernah bahas ini di konten kita ya. Kenapa kok lakunya baru sekarang? Sebenarnya enggak, lakunya dari dulu. Tapi dulu itu ketika mereka terbit itu sebenarnya udah laku. Di rental komik itu banyak yang nyewa. Yang nunggu tuh banyak. Yang nunggu banyak. Masalahnya adalah daya belinya aku, orang-orang sezamanku dan di atasku itu mungkin pada itu kalau nggak masih SMA masih mahasiswa. Nah, betul. ketika apa namanya sekarang kami udah bekerja, demand komiknya, supply komiknya sedikit. Karena zaman dulu tuh komik kalau nggak laku dibubur, nggak nggak diloakin gitu, tapi dibubur. Jadi beneran supply-nya sedikit banget nih. Makanya ketika diterbitkan ulang, lakunya di mana-mana. Ya karena apa? Demand-nya tuh demand yang dulu udah ada, sekarang punya uang. Ya benar. Iya benar. Dan lagi zaman dulu, zaman kami masih ngerental, itu kan membuat tidak perlu membeli. Pun punya uang, nggak perlu beli komik. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa bisa nge-hype? Karena ada internet. Gitu. Dan Netflix, simple. Sekarang Netflix itu mengubah segalanya. Betul. Netflix itu mengubah segalanya. Jadi ada Monster di Netflix. Nah, ketika orang Monster, bagus nih Naoki Urasawa. Ada Pluto yang juga Naoki Urasawa. Jadi orang tuh terus-menerus bergulir. Dan kemudian orang mencari Naoki Urasawa siapa. Terus ada banyak reviewer sekarang di YouTube juga yang membahas Naoki Urasawa, baik di bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Itu yang membuat nama gaungnya Naoki Urasawa itu gede banget sampai bisa laku gitu. Oke. Nah, perkara bagus atau enggak, kemudian itu selera. Ya. Perkara suka atau enggak itu selera. Suka atau enggaknya itu selera nanti. Ada yang bilang Naoki Urasawa itu overrated. Mungkin buat beberapa orang yang nggak cocok sama gaya-gaya penceritaannya, merasa nggak cocok, valid aja. Tapi maksud poinnya di sini tuh emang pembicaraannya kali ya. Emang segede itu sih. Pembicaraannya segede itu. Plus emang komiknya kita udah bahas itu memang edisi Monster. Ya bagus banget. Bagus banget, jadi wajar gitu. Oke, lanjut. @reaksi_kimia. Gimana awal mula terciptanya channel Ruang Ngobrol, terus tanggapan buat scalper atau pengepul komik yang jual harganya gila-gilaan. Nggak nyambung juga sih, tapi ya. Yang depan sama yang belakang pertanyaan. Iya kan? Gitu. Ruang Ngobrol itu kan tercipta dari awalnya di pandemi. Aku nggak punya medsos, teman-teman. Aku tuh bener-bener nggak punya medsos. By the way, aku Bagas, dia Daris. Jadi aku nggak punya medsos, terus pengen ngomongin sesuatu, banyak hal yang pengen diomongin, di keresahan disampaikan tuh banyak. Ya udahlah, mau ada yang nonton mau enggak, ya udahlah bikin aja gitu. Awalnya sama Mas Gabe gitu, terus ada teman lagi, terus kemudian setelah aku sama Daris ini kan di grup DC Jogja ya, DC komik gitu. Terus aku DC ya? DC. Batman. Nah, terus aku ngajakin timku Jogja Heroes League itu pengen ngadain nonton bareng, ayo bareng-bareng sama DC Jogja gitu. Akhirnya ayo, dari situ kita ngobrol. Sebelum itu udah pernah ketemu, udah pernah ngobrol juga, tapi sedikit ketemu pas nonton bareng segala macam gitu. Aku ada di grup juga, jadi tapi emang nggak aktif gitu. Nah, terus habis itu obrolan kita sampai ke dia, aku ajakin, Res, aku punya konten nih, baru beberapa video awal, ayo kita bikin konten apa nih, tentang DC atau segala macam. Terus akhirnya dia lewat WhatsApp tuh, Mas, gimana kalau Kamen Rider Spirit? Yeah. Aku punya artbooknya juga. Loh, aku ngoleksi. Gitu, aku juga punya 1-16. Nah, aku dari dia jadi tahu bahwa scene Kamen Rider Spirit itu ada, karena itu kelanjutannya dari nomor 16 itu. Akhirnya ngobrolin, terus ya udah, the rest is history sampai sekarang. Itu awal terciptanya. Awalnya gara-gara Nobar Justice League. Yes, Snyder Cut. Nobar Justice League. Terus kemudian kita malah jadi bahas manga ya kebanyakan ya. Iya. Karena memang amunisi terbesarnya kita itu ya. Betul. Kenapa? Tanggapan tentang pengepul komik tuh. Jangan ya. Harganya gila-gilaan. Jangan gitu. Walaupun kita nggak bisa memagari orang ya, karena sekali lagi supply and demand itu pasti beriringan. Kenapa orang ngasih harga mahal itu ya karena demand-nya sebesar itu, supply-nya kecil. Makanya Teta Ulang itu sangat
kita sebagai konsumen tuh yang paling diuntungkan cetak ulang. Karena apa? Para pengepul ini kemudian mereka jadi ya gimana? Barangnya udah anu lagi, mereka akan mengoreksi harga. Gitu. Sebenarnya penerbit juga diuntungkan. Ya ini tuh semuanya soal etika aja ya. Etika itu kan kita boleh mengutuk, tapi kita nggak bisa memagari. Karena itu kembali ke orangnya sendiri ya. Betul. Oke, lanjut ke @justfbfbrew28260. Tanggapan Abang tentang diskusi-diskusi di internet yang kurang sehat. Apakah itu akan berpengaruh pada perkembangan industri? Kalau perkembangan industrinya komik ya. Ya, ini khususnya harusnya komik ya. Kalau industrinya kayaknya enggak, karena industrinya belum setercipta itu. Tapi teman-teman, justru industri itu butuh pembicaraan di internet. Walaupun mungkin kurang sehat. Industri itu membutuhkan itu. Jadi karena kita ada di dunia internet sekarang, lebih banyak atau dunia internet kita tuh lebih nyata ketimbang dunia nyata sekarang ini. Nah, jadi prinsip bad news is good news ya itu terjadi. Ya itu fakta ya, itu faktanya fakta seperti ya. Cuma itu. kalau aku pribadi merasa memang diskusi nggak sehat itu apa sih? Itu dulu deh. Diskusi nggak sehat itu seperti apa gitu. Karena di sini nggak. Apakah kemudian kritikan lah? Kalau kritikan kan wajar. Betul. Yang nggak wajar itu kan calling. Name calling itu nggak wajar, nggak boleh. Nggak boleh. Name calling itu nggak boleh. Kayak apa namanya? Ada dulu itu ada yang bikin akun pokoknya bikin akun apa something elek media menci gitu. Pokoknya dia ngejek-ngejek elek media. Lah itu nggak boleh. Karena kalian calling gitu loh. Tapi kalau kritik, ya fair. Kritik itu fair. Aku beli komik ini nih, ternyata cetakannya gini nih. Fair, itu fair. Tapi kalau kemudian ngejek-ngejek, mencari-cari kesalahan yang sebenarnya nggak salah-salah banget, nah itu mah orang nyari masalah aja. Ya kayak penggiringan opini segala macam gitu. Sekali lagi kritik fair, kritik harus. Karena industri itu kalau nggak ada kritik mati. Betul. Tapi name calling itu nggak boleh. Oke. Itu dia. Selanjutnya dari @Pandu Satya. Halo, Du. Pandu Satya Lencana. Ya, terus makasih udah bikin konten. Sambil tanya dong beberapa, apa sih ultimate goal RO ke depannya dalam kancah per-YouTubean ini? Panjang loh. Adakah rencana kolaborasi dengan konten kreator lain atau pihak insider industri komik atau novel lokal lagi? Adakah rencana ekspansi lebih besar entah dari segi kualitas produk, branding, atau apapun itu? By the way, idenya kaos Ruang Ngobrol itu bagus, biar bisa jadi support buat Ruang Ngobrol sendiri channelnya. Oke, ultimate goalnya Ruang Ngobrol ke depan itu kalau kita omongin saat ini mungkin akan membahayakan negara. Enggak sampai segitu sih. Mas ngecuk aja aku pas ngombe mas. Ini kok muncrat kayak gitu. Oke, aku minum terus ya, agak batuk soalnya. Nggak apa-apa. Kayaknya kita nggak bisa bilang. Yang jelas apa ya? Ruang Ngobrol itu ingin menjadi belak-belakan saja. Kita itu pengen menjadi influencer di dunia industri komik ya. Betul. Baik itu komik lokal maupun komik terjemahannya. Karena yang Indonesia itu kan butuh di-influence ya. Itu tuh faktanya seperti itu. Jadi kita pengen bisa menjadi jembatan buat teman-teman mengetahui barang bagus, komik bagus itu di industri seperti apa. Itu ultimate goal-nya Ruang Ngobrol. Ekosistemnya teman-teman, antara kreator, produsen dan kreator sebenarnya sama, tapi ke produsennya kan lebih ke penerbit. Tapi kalau kreatornya ya kreator komiknya, terus kemudian ada pembeli gitu, dan ada eksibitor atau yang mamerin kayak event kayak gitu, toko buku segala macam. Kita pengen ngonekin dot to dot itu. Nah dari situ kita hampir 3 tahun atau mungkin 3 tahun ini belajar dan banyak hal dan dapat banyak hal juga dan gitu. Sudah tercapai pada titik-titik tertentu bagaimana kita bisa ngobrol sama Alex Media, bagaimana kita bisa ngobrol sama MNC, sama Bumi Langit. Nah itu juga atas nama Ruang Ngobrol ya, itu juga mereka menyambut dengan baik gitu loh. Nah jadi ultimate-nya benar-benar media. Dan kita pengen hidup dari karya. Karya itu apapun ya. Betul. Ini kan karya ya. Ini kan YouTube karya itu kan juga. karya kita. Ya. Kita pengen hidup dari karya. Betul. Agak-agak rodok panji sih. Gitu. Ya sudahlah. Gitu. Oke, terus apakah mau ada rencana kolaborasi dengan
Tentu saja, cuman sekali lagi karena kami di Jogja dan banyak teman-teman konten kreator itu di Jakarta gitu. Keterbatasan Ruang Ngobrol itu adalah keterbatasan lokasi. Betul. Ya. Kalau teman-teman konten kreator komik itu ke Jogja, kita bakal datengin deh. Kita pasti datengin. Hubungin kami atau gimana, kami pasti akan datang. Nah, terus karena kami pengen jadi media ya, menjadi media komik terjemahan itu sangat-sangat mudah ya, karena amunisinya sangat banyak. Menjadi media komik lokal itu PR-nya luar biasa. Nah, jadi aku juga ini yang nonton ini teman-teman, kalau ada teman-teman komikus lokal atau event tuh, kalian pengen event atau komiknya mau terbit ini pengen diwartakin, bilang ke kami. Karena tidak selalu kami memantau gitu loh. Iya. Tidak selalu kami memantau. Jadi bilang ke Mas, tolong ini beritain dong. Boleh nggak sih ini masuk di Ruang Ngobrol segala macam gitu? Bilang aja, nanti kami akan mengurasi apakah ini oke atau enggak gitu. Karena bagaimanapun kurasinya tetap di aku sama Mas Bagas ya. Iya. Itu dia. Terus ekspansi lebih besar lagi dari kualitas produk, branding atau apapun itu. Ya kalau rencana dan keinginan pasti gitu. Tapi ya sekali lagi keterbatasan sih, Dan kita masih banyak keterbatasan. Tapi kedepannya itu pasti akan lebih oke lagi sih sebagai brand Ruang Ngobrol. Harusnya sih. Karena itu kami pengen as professional influencer di industri komik. Oke. Baik komik terjemahan maupun komik lokal. Kalau bisa sih nanti ke literasi juga ya. Karena goal-nya itu akan selalu di literasi Indonesia. End goal-nya itu selalu di sini. Betul. Dari @alpukat_ bingung mau nanya apa? Ini aja deh 5 judul manga terfavorit sepanjang masanya Mas Bagas dan Mas Daris itu apa aja? Ini repot sih. Ini repot sih. Ini agak repot sih. Aku deh. One Piece ya, tentu One Piece. Kamen Rider Spirits tentu. Fruit Basket, Gintama, sama Tale of Seeking. Oke. Full Metal. Alchemist ya. Full Metal Alchemist, Fruit Basket, One Piece, Spirits, Fruit Basket, Full Metal, sama tadi satunya apa? One Piece? Udah. One Piece, Fruit Basket, Full Metal. Gintama. Lalu Gintama itu nggak terbit di Indonesia ya, tapi saya punya komiknya bahasa Jepang gitu. Ya. 5 itu. Kalau aku jelas ya nggak bisa tergoyahkan Dragon Ball, Kung Fu Boy, terus kemudian Naruto. Enggak. Ternyata setelah baca Hokuto no Ken itu masuk. Oke, malah ternyata. Terus kemudian ada apa lagi ya? Apa zaman Mas Bagas tuh? Oh, itu Mas Asura, Mas. Asura kita kan dapat terjemahan yang berarti samurainya. Oh, Kenshin. Kenshin jelas Kenshin. Sama satu lagi tuh aku tuh nggak banyak yang terfavorit. Suranomon nggak ya? Asura itu apa? Enggak. Samurai enggak. Sama Tale of Seeking belum baca sih. Enggak. Tapi mungkin yang tadi banyak yang shonen kan. Mungkin seinennya sih aku seneng banget dengan mangganya Pluto sih ya. Oh iya. Gitu. Jadi lebih daripada animenya kalau aku. Gitu. Paling itu sih teman-teman. 5 dari kami. Oke, lanjut ke Reri Muhammad. Reri ini selalu komen di hampir setiap video kami. Betul sekali. Betul, dia bilang awalnya nonton. Ini biasanya nggak nanya sih dia cuma doang. Dia cuma statement doang gitu biasanya. Nah, tapi nanya dia, bagaimana porsi Ruang Ngobrol di pembahasan anime atau tokusatsu komik? Apakah ini menarik ini? Makanya, tumben kamu bisa nanya hal yang menarik. Apakah ada hal baru dalam pembahasan berikutnya? Apakah pembahasan Ruang Ngobrol tiap video nyambung atau satu sama lain? Gitu. Nah, tapi ini ada kaitannya dengan yang Vandu tadi, karena kita jawabnya kan pengen jadi media komik lokal. Nah, tapi kenapa kontennya di tokusatsu? Nah, ini ada di Reri ini. Jadi sebenarnya kan Ruang Ngobrol itu baru terpetakan bagaimana kita mau ngapain itu kan setelah 1,5 tahun ya Mas. Yeah. Sebelum itu kita kontennya suka-suka aja. Ya kita bahas komik, iya, bahas anime, iya, bahas film Indonesia, iya, bahas apa-apa, iya aja gitu loh. Ya. Jadi belum terpetakan dengan baik gitu. Tapi setelah melihat growingnya, setelah melihat gayung bersambutnya di bagian mana, entah itu dari teman-teman industri atau gimana, ternyata kami memutuskan bahwa secara ideologi itu kami harus dibawa kemana, ke komik lokal. Tapi akhirnya kan kami memangkas banyak konten game dibuang,
konten-konten film Indonesia film dibuang. horor terutama. Konten-konten film Hollywood. Film Hollywood dibuang. Serial TV. Serial TV dibuang. Atau Netflix, sorry. Sebenarnya dibuang. Simply karena itu ngerusak algoritma. Tentu yang membuat orang ngobrol secara growing itu berat, itu kan karena kita algoritmanya kacau nih. Semuanya dibahas. Karena kita tidak punya apa-apa, dulu cuma senang-senang aja Mas ya. Tapi setelah sekarang masih senang sih. Sekarang sih kan juga senang. Akhirnya kami memutuskan untuk mana yang bisa dibuang, mana yang enggak. Nah, yang enggak bisa dibuang buat aku sama Mas Bagas karena kami ketemunya di sana itu adalah superhero dan tokusatsu. Walaupun superhero dipres banget sekarang itu. Nanti ada yang nanya kok. Nah, dipres banget. Tapi tokusatsu itu kami sempilkan 1 minggu 1 kali. Iya. Di hari Minggu. Sesuai jam tayangnya atau ya? Sesuai jam Minggu tayang hari Minggu. Gitu. Nah, hari Senin itu One Piece. Kenapa One Piece? Karena memang kita berafiliasi sama One Piece Fans Club Indonesia. Itu yang menyediakan materi mereka semua. Aku sebagai penikmat One Piece ikut ngobrol aja, nimbrung ngobrol aja gitu. Nah, hari Selasa, Rabu, Kamis itu wilayahnya fluktuasinya. Tapi wilayahnya manga baru, manga lama ada di sana. Kenapa slotnya sebanyak itu? Karena amunisinya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Nah, hari Jumat itu slotnya komik lokal. Indonesia, komik lokal. Kenapa seminggu sekali? Karena memang amunisinya nggak sebanyak itu. Betul. Karena kita review komik kan. Dan kita memilih komik-komik yang relevan. Relevan itu apa gimana? Nyarinya mudah. Bisa dibeli dengan mudah maksudnya. Yang terutama adalah Daris punya ya. Itu yang paling utama. Keterbatasannya adalah yang aku punya. Kalau aku nggak punya ya gimana aku bisa nge-review dan harusnya bisa komik lokal dalam wujud digital, tapi saat ini belum. Kita belum nemu rumusannya yang enak gimana. Nah, hari Sabtu itu konten spesial sama kalau ada superhero kita taruh di sana. Betul. Rabu malam itu kalau ada film superhero Hollywood. Dan kalau kita cocok. Kalau kita cocok, kita akan review di sana. Kamis malam itu kalau ada film action atau superhero Indonesia. Itu Kamis malam karena jadwal rilisnya hari Kamis kalau film Indonesia. Itu sih teman-teman. Itu jadwal insidental ya. Nah, Tokusatsu sendiri kan aku udah beberapa kali bilang di konten Tokusatsu, aku orang yang tumbuh sebagai fans Tokusatsu yang fanatik gitu, tapi soa gitu. Jadi sehingga itu nggak bisa di. Ya, Tokusatsu nggak bisa. Karena aku suka Tokusatsu, Mas Boga suka Tokusatsu. Jadi itu kompromi kami biar walaupun kita mengejar industri, tapi kita tetap punya spot untuk senang-senang. Iya. Itu dia. Tokusatsu kita mah nggak peduli view-nya berapa, nggak ada goal Tokusatsu itu, cuman seneng aja bahas itu. Seneng aja. Oke lanjut. @fusaten8201. Ini panjang ya kontennya, jadi bear with us ya, panjang sekali. Penasaran kru ruang ngobrol tuh siapa aja sih sebenarnya, baik yang di depan maupun yang di belakang kamera. Sebenarnya yang di belakang kamera tuh nggak ada banget karena yang di belakang kamera juga ada di depan. Sebenarnya kayak gitu. Jadi ada Bagas, ada Daris, ada Jojo, ada Faisal, itu ada dia bahas pokoknya terakhir tuh Digimon lah sama Daris. Belum rilis Mas. Belum rilis ya. Oh, movie. Oh iya. Movie-nya. Terus si Jojo itu bahas film Indonesia biasanya dulu atau bahas komik-komik yang memang dia paham. Tapi orangnya sibuk banget. Jojo tuh sangat sibuk. Terus ada Atika, itu novel. Saat ini masih di Jakarta. Dia bahas novel, terus pokoknya dunia literasi itu sama Mbak Atika. Ya. Terus ada Nanas. Bahas komik-komik Shoujo juga. Karena Shoujo. Aku tuh sebagai cowok. Nyari partner dia. Aku tuh suka banget baca komik Shoujo gitu. Aku bahas komik Shoujo sama Bagasan kocak banget ya, nggak mungkin ya. Terus. Ada Nanas itu anggota baru kita. Dia akan membahas komik-komik yang lebih kekinian. Nah, manga baru tuh nanti sama Nanas. Terus nggak semuanya sih. Nggak semuanya. Kalau genrenya menurut Daris tuh ini genrenya jadi Bagas. Jadi aku yang mengkurasiin cocok siapa yang baca gitu. Nah, ada Mas Ian, dia tuh kita bahas komik lokal juga. Bukan salah komik-komik yang baru-baru juga. Sama Tokusatsu baru. Sama film-film Indonesia juga dulu. Ya, gitu. Jadi nanti kalau Bumjer muncul kemungkinan sama Ian. Dulu ada Jojo, dulu Zizo juga sempat dia One Piece terus dia ketendang cing gara-gara One Piece kita bahasnya sama Fudo gitu. Iya. Zizo masih bingung sih mau bahas apa gitu. Iya. Jadi ada kira-kira itu ya, kira-kira berapa? 7-8 orang ya tadi. Iya. Berapa? Sekitar itu. Aku sampean, Jojo, Faisal, Atika, Nanas, Ian, Fudo, Zizo. Fudo itu OPFCI sih. Di Jakarta, Mas Fudo itu di Jakarta.
Gitu. Oke, lanjut ke @andreandava. Gimana cara mempopulerkan atau mengenalkan judul-judul seperti Vagabond, 20th Century Boys, terutama ke teman-teman yang bukan membaca manga? Jujur, manga tersebut bagus tapi kurang terdengar di sekitar kita. Dan apa perlu diadaptasi anime agar lebih populer? Lah, itulah gunanya reviewer. ya. Reviewer tuh ada untuk memberitahu orang kenapa sih komik ini bagus, ini kira-kira cocok atau enggak. Tapi masalahnya gini ya teman-teman, Mas Andrea itu, kalau temenmu itu memang bukan pembaca komik, mau kamu taruh, mau kamu dengan Vagabond juga berat. Apalagi Vagabond. Kalau temenmu cewek baca komik shoujo, disuruh baca Vagabond juga berat. Jadi kami kalau ngerekomendasi itu kan ada tiernya. Yeah. Ini cocok untuk ini. Jadi memang nggak bisa nih, kita nggak bisa semua orang bisa diracunin. Nggak bisa didobrak. Pelan-pelan. Aku tuh ada temen yang dia nggak suka baca komik gitu. Pertama kali aku nyuruh dia baca komik, baca apa? Kung Fu Komang. Udah suka banget tuh. Ringan banget. Suka banget baca Kung Fu Komang. Habis itu dia nyoba lagi yang lain. Aku kasih yang lucu-lucu. Tiernya naik sampai dia mau baca One Piece. Nah, oke. Nah kalau udah baca One Piece tuh gampang tuh, itu bisa dibelokin kemana-mana. Ya, gerbangnya tuh di Dragon Ball, One Piece deh. Sama Naruto, sama Bleach. Pokoknya gerbangnya itu kalau di komik-komik shonen populer tuh dia mau megang, dia tuh bisa dibelokin kemana-mana, tapi ya pelan-pelan. Yes, itu ya Mas Andrea. Ya. Suruh tonton konten kami ya. Yes, terus @Rido Anugrah Pratama X3688. Bang, kenapa video-video orang ngobrol tuh kesannya kayak no editing sama no script? Apakah itu memang style channel ini atau memang belum punya waktu dan tenaga bikin script sama ngeditnya? Ya, jawabannya itu tadi, belum punya waktu dan tenaga. Tapi kemudian endingnya adalah jadi ciri khas channel ini. Kayak gitu sih. Kalau script memang no script ya, memang no script. Tapi kalau soal editing tuh ya pengen gitu. Tapi memang waktu, tenaga, biayanya yang nggak ada. Iya. Soalnya kita produksi kontennya seminggu satu pekan minimal 4. Minimal 4 konten. Itu kalau diedit semua, nangis darah gitu. Iya. Kita nggak kerja dong. Dan aku sama Mas Bagas punya pekerjaan. Iya. Oke, lanjut ke @Alexander Andri. Komik Dragon Ball kapan cetak ulang lagi Om? Yang sequel pertama Goku kecil sama yang sequel Z. Belum tahu. Oke, kita tanya ke Alex Media. Ya, kita serahkan ke produsen. Gitu. Terus @UDRD4523 ngobrolin komikus Jepang Mas. Gimana fun fact mereka berkarya misalnya atau prototipe karyanya. Nah, biasanya iya, jawabannya tentu saja OTW. Tapi kalau teman-teman cermatin, biasanya kami itu nyelipin hal ini di pembahasan mangganya mereka. Biasanya kayak gitu. Tapi memang kami punya keinginan untuk bahas masing-masing kayak Hiro Mashima, kayak misalnya asisten-asistennya Nobiru Watsuki yang kemudian jadi mangaka established, nanti mungkin ada kontennya. Mungkin ada kontennya. Gitu. Tenang, perjalanannya Ruang Ngobrol itu masih sangat panjang kok. Ya. Oke, terus nah ini dia nih. Karena aku bukan dari @angkasa6857, karena aku bukan subs Ruang Ngobrol, jadi setiap ada konten pembahasan manga pasti aku selalu nonton. Selain itu nggak tertarik, bukannya jelek. Oke, pokoknya nggak mau ngeklik gitu. Tapi kalau bahas komik manga langsung gas, perbanyak konten komik mangganya aja. Terima kasih sudah menjadi penonton dan jadi penonton konten-konten mangganya Ruang Ngobrol. Dan nggak apa-apa juga, nggak nge-sub gitu, dan nanti mungkin terketuk hatinya buat nge-sub. Ya, bisa jadi. Tapi sekali lagi tadi udah kami jelaskan bahwa kami punya ideologis yang kami pertahankan, seperti kenapa harus ada tokusatsu, kenapa kenapa nggak ada manga semua. Soalnya biar seimbang aja. Manga tuh kan nanti kalau secara proyeksi udah oke, biayanya ada dan lain sebagainya, bisa seminggu 3 kali itu. Ya. Bisa. Tapi nggak bisa lebih dari itu udah maksimal. Seminggu 3 kali itu maksimal. Betul. Nah, yang Senin, Jumat, Sabtu sama Minggu itu udah domainnya yang lain tuh. Senin One Piece, Jumat komik lokal itu pasti. Sabtu itu nanti konten spesial yang kita bahas kayak shonen versus seinen, bagaimana kayak ini sekarang ini ya, bagaimana komik shoujo kok menurun, terus tren di Wattpad, ya model-model seperti itu, terus konten-konten collab kayak gitu. Nah, Minggu pasti tokusatsu. Ya. Itu harga mati, teman-teman. Jadi nanti kalau semua berjalan dengan lancar secara macam-macam, Selasa sampai Kamis bisa aja itu nanti dikasih ke manga. Sangat bisa. Orang kita belakangan itu manga aja seminggu 2 kali loh. Ya. Belakangan loh, sangat sering ya. Betul. Karena udah MNC udah ngirim komik, jadi kan kita punya kewajiban untuk membuat kontennya secepatnya kan. Betul.
Oke, lanjut masih dari Mas Angkasa yang tadi, tunjukin koleksinya dong kalau ada kesempatan. Ini. Sementara baru ini ya, di depan sana masih banyak. Nanti ada masanya. Kalau tempatnya udah proporsional, kita pasti akan tunjukin. Ya. Oke, room terus tour itu. Dari Learn Excelsior. Tanya Mas, kenapa konten One Piece? Ini anak Marvel ya? Iya Bang, oh iya benar. Kenapa konten One Piece di Dulang Ngobrol lebih seringnya pakai gambar ya Mas? Nah, monggo. Karena saya sama Mas Budo di kota yang berbeda. Betul sekali. Nah, ini adalah salah satu upaya kami untuk menjembatani bagaimana cara membuat konten dengan teman yang berbeda lokasi ya. Nah, kita coba nih works atau enggak. Ternyata works aja, penontonnya ada, yang komen juga ada gitu. Walaupun kontennya memang nggak seenak kalau kita ngobrol bareng. Ini juga nanti mungkin kalau aku nggak di Jogja lagi, mungkin aku sama Mas Bagas nanti akan beralih ke sana di beberapa konten Mas ya. Mungkin bisa juga. Terutama yang urgent ya. Nah, terutama yang urgent. Soalnya memang kita nyoba aja itu. Soalnya aku merasa yang penting dari kami itu obrolannya. Betul. Bukan fisiknya. Ya. Walaupun teman-teman sangat lebih terbiasa dengan ketemu gini ya. Gitu. Soalnya kalau gambar doang itu kan kadang-kadang nanti sinyalnya naik turun gitu, itu juga masalah teknis banget sih. Oke. Jadi itu semuanya masalah teknis ya, karena Mas udah di Jakarta, saya di Jogja. Toh kalau kita ketemu itu kita biasanya konten juga kok. Ini sorry ya Mas Angkasa, itu banyak sekali nanyanya lebih suka mana, konten lokal atau komik manga. Iya, terus dijawabin aja. Pertama nih, kalau kerja di penerbit mau jadi apa? Nanti mau masukin komik apa? Aduh, kita nggak. Aku pernah kerja di penerbit, jadi aku nggak pengen di penerbit lagi. Aku nggak pengen di penerbit lagi. Kamu mau masukin komik apa? Kamen Rider Spirit lah. Iya. Lanjut aja Kamen Rider Spirit. Ya. Komik manga yang di drop, apakah ada? Ya banyak. Oh, di drop. Enggak lanjut dibaca. Oke. Komik. Dan itu kalau ditanya apa aja? Aduh. Ya, banyak. Udah koleksi berapa belas tahun aku koleksi. Komik yang pengen banget dicetul. Oh ini, Asura. Oke, Asura. Ini. Ya, dengan terjemahan dan nama yang sesuai. Okay. Ini Asura. Ya. Ini aku perjuangin banget cetul. Yes. Oke, terus pasar komik manga di Indo sangat kecil ya? Enggak, gede banget. Enggak. Belum ketep secara gede aja. Ya, dan lagi dari aku kecil sampai sekarang. Simpelnya tuh gini, pasar komik manga di Indonesia itu equal sama pasar penonton anime dan pembaca komik bajakan. Itu gede atau enggak? Kalau itu gede ya itu. Apakah penerbit bisa mempenetrasi dua pasar ini? Belum bisa secara optimal. Ya. Lanjut. Itu PR semua orang sih. 5 desain komik cover depan belakang punggung dari manga. Aduh, kayaknya nggak bisa sekarang. Kayaknya nggak bisa jawab ini deh. Ya, pasar komik enggak. Lebih suka komik manga atau komik lokal? Saya tuh suka komik. Iya, komik intinya sih komik. Intinya sih komik gitu. Mau komik barat juga bagus, juga suka. Komik Eropa juga suka. Komik Cina manhwa sama manhwa yang komik Korea suka juga. Ada Ruler of the Land. Iya. Oke, itu tadi Mas Angkasa semua ya. Terus sekarang @farendra 3231. Coba spill genre komik atau manga dewasa yang kesukaannya Mas Daris dan Mas Bagas. Ini kurang ajar di tanda kutip dewasanya. Iya. Dewasa apaan? Monster. Enggak deh, bukan Monster, Bread Stories. Ini loh. Ini komik dewasa ini, Mas. Ini loh, Mas. Ini komik tentang pernikahan. Oh iya. Pernikahan orang-orang di Asia Timur. Bright Stories. Bright Stories. Bagus banget ini. Oke. Aku nggak ada sih teman-teman. Maksudnya saat Mas Bagas tuh emang sukanya komik tarung, komik buat anak-anak, bukan remaja. Shonen lah. Udah ketok palu itu aku. Terus lanjut ke @EF ya. EF Hidayat 4664. Penasaran sama partner Mas Daris yang bahas One Piece selalu pakai gambar dan suara. Itu tadi jawabannya bahwa Mas Fudo tuh nggak di Jogja, jadi itu yang paling bisa kita lakukan gitu. Dia juga sih punya concern tertentu. Kalau bisa aku nggak naik banget Mas, gimana sih kamu pengen ngonten tapi nggak naik banget tapok. Oke, halo Fudo. Terus dari @HK Kundo. Aku pernah jawab di TikTok nih. Oh, udah dijawab ya. Nge-review komik yang aman itu batasnya seperti apa? Produknya aja kah? Atau isi ceritanya atau gambarnya kah? Gitu. Dan bedanya sama leak.
chapter komik terbaru, takut nanti ditangkap atau apa gitu. Soalnya gini ya, leak chapter itu kan, leak chapter itu bocoran chapter terbaru, Mas. Itu kan kriminal tentu, karena belum rilis. Chapternya aja di Jepang belum rilis gitu loh. Udah dibocorin gitu. Kan mereka pakai banyak cara ya untuk itu ya. Itu kriminal. Nah, sedangkan kalau review komik terbaru kayak kita nge-review, soalnya di Ruang Ngobrol kan juga sekarang ada review di TikTok juga kan. Kita nge-review ini, komiknya ini bagusnya apa sih, ceritanya soal apa, kayak gitu tuh aman karena apa, jatuhnya review. Idealnya kalau pengen menghindari masalah dari pihak penerbit, padahal mereka juga gak akan masalahin sih, tenang aja gitu. Jadi setelah di akhir tuh kalian encourage untuk beli di mana gitu, di Gramedia ada, itu nggak akan pernah jadi masalah kalau udah kayak gitu. Yang penting ya itu legalitasnya tuh kita kuat. Gitu. Kamu kan udah beli, kamu review, dan kalian kan tidak buka satu-satu halamannya, nggak gitu kan? Kalau itu masalah. Kalau itu kan bajak ya. Tapi kalau kalian menceritakan itu ceritanya pas sampai sini gini. Karena ini nanti belinya di sini ya. Itu aman sekali. Itu malah penerbit akan sangat mengapresiasi gitu. Oke, itu ya. Kemudian banyak Mas ya. Lanjut ke @sudut_koma. Kalau ini mirip yang tadi sih, bahwa kalau Mas Daris dan Mas Bagas ditempatkan jadi pimpinan sebuah penerbitan baru yang khusus menerbitkan komik-komik lokal, kira-kira strategi apa yang dipilih untuk membesarkan market komik lokal itu sendiri? Gitu. Sebenarnya strategi yang sedang kami lakukan itu adalah mengkonversi pembaca manga menjadi pembaca komik lokal, karena itu adalah jalan yang paling sederhana. Karena sama-sama komik. Itu yang sedang kami lakukan. Jadi makanya reviewnya di blend. Ada review manga, ada review komik lokal. Jadi kami emang nggak berpikir untuk ke penerbit atau menjadi bagian dari penerbit. Memang itulah yang kenapa kok soalnya kalau ngomongin komik lokal tuh spektrumnya terlalu banyak ya. Makanya jalan pintas yang bisa kami lakukan dan yang kami kuasai itu yaitu mengkonversi pembaca komik manga ke komik lokal. Nah, pembaca komik manganya digedein dulu nih sampai batas maksimalnya, yang mana sekarang itu belum sampai batas maksimal menurutku ya. Masih jauh dari maksimal. Ya. Dan kita juga nggak tahu bisa sejauh apa nanti. Benar. Oke, lanjut. @Randy Juniandrika, room tour, coba room tour nanti ya. Room tournya. @JJJZJS Cetul One Piece, apakah dikapak? Nggak tahu. Soalnya hilang lanjutannya di akhir Februari ini. Oke, kita nggak tahu. Bukan Udin 29, saran Mas, tolong jangan berhenti bikin kontennya. Ini salah satu channel favorit saya. Kontennya jauh lebih seru di sini, terutama tokusatsu dan manga. Nah, mudah-mudahan bisa lanjut terus lah. Kita tuh masih seneng ya sampai sekarang, masih seneng aja, masih tidak merasa energinya tuh masih untuk bikin konten. Makanya teman-teman ngobrol semua nih sering kali bukan dicuekin ya, tercuekkan itu, karena kami itu fokusnya cuekan pas apa. Lah iya kan, kalau dicuekin kan sengaja. Terabaikan. Gitu. Jadi karena kami tuh senangnya memang bikin kontennya. Kamu tuh pengen bikin Discord sebenarnya, untuk untuk kita berinteraksi gitu, tapi juga energi buat ngelolanya itu belum ada gitu, karena energinya tuh masih habis buat bikin konten gitu. Oke. Nanti mungkin ya kalau ada yang bantu buat ngelola Discordnya ya oke aja sih. Oke, lanjut @tika.2312 RO atau Ruang Ngobrol, kapan nambah personel Ciwi? Barangkali bisa meluaskan jangkauan ke genre yang ini lebih diminati cewek-cewek. Iya, halo Tik. Gitu. Jadi ya kamu sendiri kan udah masuk di sini gitu. Ya kamu lah nyari temen cewek nanti. Betul sekali. Kadang-kadang ada perempuan atau cewek yang malu, kadang-kadang ada yang kan maksudnya sama cowok, terus kita juga nggak ngerti sih, tapi kita tuh welcome. Ada teman cewek yang pengen, terutama di Jogja ya. Cuman kan tidak semua bisa kita ajak konten ya, karena kalau nanti ngobrolnya satu arah doang tuh nggak bagus. Betul. Kalau cuma nemenin doang kan nggak bagus juga, tapi kalau bisa dapat sama-sama insight tuh bagus. Tapi kalau ada yang pengen jadi kontributor Ruang Ngobrol, teman-teman cewek silahkan. Oke, betul. Open. Yes. Lanjut ke @plamemo2189, spill judul komik yang kedepannya bakal rilis dong Bang. Ada. Apa, ayo. Jadi tiap hari Kamis tuh di IG-nya Ruang Ngobrol itu ada itu jadwal komik. Komik buat minggu depannya. Oke, cek aja di IG-nya Ruang Ngobrol. Tiap hari Kamis. Yes. Oke, lanjut ke Advent Nugraheni. Halo Beb.
1358. Kalau boleh tahu konten apa yang paling berkesan, boleh dong share cerita di balik layarnya. Waduh. Ini apa ya? Yang jelas nggak bisa dibilang. Beda sih. Aku sama Mas Bagas beda. Tentunya buat aku nggak banyak yang berkesan. Bukan karena nggak berkesan, tapi karena rutinitas kontennya udah sebanyak mungkin itu. Ya, mungkin anu Mas Bagas ya. Konten Spirits Mas, konten pertama kita. Ya, konten Spirits itu jelas berkesan karena itu milestone untuk aku sama Daris ya terutama. Tapi juga tentang kegusaran dan keresahan kami kenapa komiknya nggak lanjut. Sehingga karena kami tuh sangat seneng, apalagi aku ya, Kamen Rider Showa tuh bener-bener nonton. Kalau Daris kan nggak senonton aku yang serialnya gitu. Jadi kalau naik kayak gini ke Mas Bagas itu susah gitu. Nah, susah. aku akan bantu jawabin ya untuk Mas Bagas. Mungkin konten-konten yang berkesan buat kami. Kalau buat aku langsung saja aku yang collab sama Alex Media ya. Karena itu perjuangannya panjang sekali. Akhirnya terwujud. Itu bak mimpi tersambut lah. Itu panjang sekali ceritanya. Bagaimana berkoneksi sama mereka dan lain sebagainya sampai kemudian mereka mau diajak konten bareng, itu terima kasih banget Alex Media gitu. Dan setelah itu pun hubungan kami baik dan aku tetap ngeritik juga kalau ada apa-apa, bukan berarti karena udah konten bareng jadi buta kalau mereka ada masalah kita membela jadi kekeluargaan. Enggak gitu. Cuman memang kritiknya bisa lebih halus karena bisa langsung masuk ke dalam. Yes. Nah, kalau aku sama Mas Bagas ada beberapa konten yang memang secara sadar tuh kami merasa kita nggak peduli view-nya apa, kita butuh Kung Fu Boy misal. Iya bener. Salah satunya pertama tentu Spirits ya. Ya, itu pastilah. Satu, konten pertama kita sebenarnya itu kontennya jelek banget. Ya Mas, jelek banget. Bukan. Ya tentang Spirits ya, tapi yang kamu bawa artbooknya itu. Itu jelek banget. Itu jelek banget tuh kontennya Mas. Nanti aku masih grogian, ya Mas Bagas juga kayak kebingungan mancingnya seperti apa karena emang baru pertama kali konten gitu. Tapi ya makanya itu berkesan sih buatku. Kalau soal cerita di balik layar, mungkin yang ceritanya paling solid, bukan valid ya. Valid tentu saja valid, tapi kalau paling solid tuh buat aku pribadi yang sama Mas Weta. Karena obrolan di balik layarnya banyak sekali. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal kayak gini, aku bilang kayak gini kan, jangan-jangan nanti khawatirnya adalah berarti konten kreator lain nggak spesial atau enggak, makanya ini bukan soal berkesan atau enggak berkesan, semuanya tuh berkesan. Cuman pertanyaannya Advent tuh kalau sharing cerita di balik layar ini nggak bisa juga karena panjang sekali obrolan sama Mas Weta Kartika itu. Terus mungkin 2 konten soal industri komik, industri buku sama industri komik lokal. Itu adalah benar-benar konten keresahan kami. Dan masih ada beberapa lagi lainnya ya. Soal industri buku itu kita bener-bener pas belum konten itu kita mikir berkali-kali kita udah jadi kontennya aja rilis nggak ya? Itu kontennya dirilis 2 bulan setelah take, bukan karena memang kita ngerasa ini masalah ya. Akhirnya kita udahlah bodo amat. Itu soal industri buku. Nah, konten soal industri komik lokal itu juga kami merasa kami perlu menumpahkan keresahan gitu. Yang nanti mungkin yang akan berkesan lagi IP nanti akan menarik itu. Habis itu konten-konten nostalgia kami berdua soal Kung Fu Boy, soal komik-komiknya Mas Satoshi Kawahara, Ashura, Sensei Samurai juga ya? Sensei juga, Sensei termasuk. Ya, tapi kita nggak se-emosional Kung Fu Boy. Kung Fu itu yang paling emosional. Ada 3 part lagi. Dan itu masih akan ditambah 1 part lagi yang kita belum. Legend ya? Belum. Ya. Itu ya. Oke. Saya Mbak Advent. Thank you Mbak Advent. Mbak Advent loh. Iya. Terus lanjut ke @ag_jx7ph. Bang, bahas judul anime tahun 80 90-an dong, pasti auto bikin nostalgia. Aku belum lahir tahun 80. Ada nanti akan dibahas, tapi ini trikinya adalah akan memangkas atau meniadakan konten tokusatsu karena tempatnya cuma hari Minggu. Karena kita nggak punya tempat lain. Jadi mungkin kita selang-selingnya di situ. Kita sering-selingnya di situ ya. Jadi soal nostalgia itu ya. Ya, terus lanjut ke @handoko.901. Bang, kalau bisa ada bahasan anime juga tiap minggunya. Nah, ini dia nih. Anime itu harus kalau bukan yang udah lewat. Bisa. Kalau movie iya, film baru pasti, hampir bisa dipastikan. Tapi kalau yang udah lewat bisa juga. Tapi kalau yang masih harus kita tonton, nah itu PR-nya. Itu PR. Kecuali mungkin kami sama-sama suka ya kayak anime, kayak Rurouni Kenshin kemarin ya. Maksudnya nggak semua anime di Netflix juga kita bisa bahas ya. Kalau soal preview nanti mungkin bisa kita usahakan di shorts atau reels atau TikTok. Betul. Ya.
kalau soal review singkat nanti. Makanya medsos Ruang Ngobrol tuh boleh di-follow, nanti kita akan lebih banyak konten-konten singkat di sana. Oke, lanjut ke @hardikboys5692. Bahas konten anime mecha zaman dulu, Voltus Wave, Sama, Getter Boy jawabannya tadi sama. yang 80-90-an tadi, nanti ditunggu aja. Dari @ngantuk kaku 11 udah kayak Oda nih, ada SBS-nya sendiri di RO. Gitu. Ngerti nggak? Tahu, Okay. yang kan semua nanti dijawab di sana. Iya, Ya, oke. ya. Tak kira nggak ngerti. Nah, kamu udah bilang Oke. gitu. Terus Kan lanjut. aku judulnya sengaja, Mas. Silahkan Iya. bertanya semua. Iya. User LI9Has. Belum selesai ya, ini banyak banget. Ada berapa orang yang ngisi konten di Tadi. Ruang Ngobrol tadi udah dijawab ya tentang kontributornya Ruang Ngobrol. Terus @hakenisho282, Mas bagi tips kolektor komik baru tentang yang harus diperhatikan buat awal ngoleksi, gimana cara ngerawat, atur budget biar nggak salah pilih komik gitu. Kalau bisa dibikin konten khusus, Mas. Nanti ya, boleh aja ya. Khusus. Iya. Karena bahannya dia punya semua gitu. Jadi udahlah. Masih dari ngantukku, kalau boleh tahu kapan video Q&A-nya diunggah dan ya Sabtu ya. Ya pas kalian nonton inilah pokoknya. Udah lama dari Miftahul Huda 3555, udah lama nggak bahas komik barat. Oh, komiknya nggak ada. Komiknya nggak ada. Mungkin yang paling dekat nanti V for Vendetta ya. Mungkin nanti paling dekat itu. Komiknya nggak ada. Komiknya kami udah jual karena semua. Kami punya sedikit itu ya, apa namanya? Apa Mas, idealisme itu kalau kami nggak punya komiknya atau minimal minjem fisiknya itu, aduh, mau dibahas juga berat gitu. Oke. Terus @sukrondani1884, Mas Daris, Mas Bagas bahas majalah jadulnya kalau masih ada. Terus rubrik apa yang paling dicari, atau satu lagi ini nggak nyambung juga, main game apa yang paling memorable di PS1. Oh iya, zaman eranya Mas Bagas. Era rental PS1, tempat kalian per jamnya berapa? Waduh. Kalau majalah jadul tuh kita udah pernah bahas Anime Monster, Wizard, terus Hot Game Mas ya? Hot Game. Nah, yang belum dibahas itu memang Fantasia. Game Station juga belum, tapi ya Game Station sama Hot Game mah kita kemarin bahasnya kayaknya bareng ya. Oke. Nah, terus game PS1 yang paling Final Fantasy 7 lah, apalagi. Iya sih, betul. Udah, tidak ada lagi selain itu. Nggak banyak sudah, tapi Final Fantasy 7. Oke, terus lanjut. Berapa? Apa? Rental PS per jam? Aku nggak ngerental. Nggak ngerental? Ya maksudnya aku datang ke rental PS itu pas ada temanku. Jadi aku ikut. Aku tuh berapa ya? 2.000 ya sejam itu? Aku ikut. Gitu. 2.000 itu 1.500 ya? Karena ada PS1 tapi aku kan. Di Nganjuk ya. Bukan di Jogja. Aku dulu PS1, PS2 itu masih di Nganjuk. Oke. Lanjut ya ke @kintokikinme5559, kapan bahas Bleach? Belum baca. Nunggu Mas Bagas belum baca, teman-teman. Nanti kalau udah selesai. Sekarang baca Naruto saya. Masih Naruto dulu. Gitu. Oke, lanjut ke @arzelstudio1274. Bang, kenapa hanya konten One Piece yang selalu diupdate? Naruto bisa juga dong. Apalagi fans Naruto Indonesia nggak kalah banyak dari Nakama. Gini, One Piece itu masih ongoing. Dan urgensi buat bahas chapternya itu emang gede. Naruto itu udah tamat. Oke. Sebenarnya mau dibahas apa, teorinya udah selesai semua. Kecuali Boruto ya. Langsung diam dia. Oke. Gitu. Itu ya Mas Arzel. Dan kita punya afiliasi sama One Piece Fans Club Indonesia ya, yang menyediakan materinya mereka gitu. Oke. Ada grup Naruto yang mau afiliasi juga, tapi kita slotnya udah penuh. Tipis ya. Iya. Terus lanjut ke @biryanr2187. Pertama kali nonton RO pas lagi bahas Kung Fu Boy. Wah, ini. Ya. Biasanya seumur. Dragon Ball sama Kamen Rider Spirit. Oke, terima kasih. Biasanya seumur. Lanjut ke Wednesday, cuma mau kasih sedikit saran, kasih judul segmen acara di setiap kontennya, Mas. Misal ruang ngobrol, misal ruang review, isinya review komik dan lain-lain, biar jelas isi kontennya lagi bahas apa, review komik, Kamen Rider. Ini bagus. Masukannya diterima. Oke, terima kasih. Terus @anggawibisono4581, kayaknya sering juga nih dia. Aku cuma nunggu bahas komik 90-an yang sudah tidak dicetak ulang di Indonesia. Untuk Mas Bagas dan Mas Daris tetap semangat. Dan satu lagi, saking penasarannya nunggu Mas-mas ini upload sampai aku pengen pula review komik pakai platform TikTok ya. Oke, nice. Karena semakin banyak semoga terwujud. Semakin banyak review komik itu kita semakin senang karena gaung obrolannya makin banyak gitu. Oke. Wah, ini belum upload ruang ngobrol, bikin sendiri ya. Banyak banget, asli capek kalau. Oke. Terus lanjut ke @podcast_komik_indo.
Penasaran sama idealismenya Ruang Ngobrol, kira-kira apa yang dipercaya sama tim Ruang Ngobrol terkait pop culture dan industri kreatif di Indonesia? Wah, menarik sekali ini. Ini konten spesial. Ini kayaknya harus dibikin konten sendiri. Iya, ya. Jadi iya. Kurang lebihnya sih, kami merasa industri kreatif itu masih belum mencapai titik optimal di Indonesia. Sangat jauh. Karena berbagai macam hal ya. Nah, itu nanti mungkin kalau soal industri komiknya kita udah pernah bahas di konten-konten kita. Kalau yang mau ngecek itu di obrolan santai ada di playlist obrolan santai itu. Nah, tapi kalau soal ini mungkin nanti ada baiknya kita bikin satu konten sendiri. Tapi agak sabar ya Mas ya. Oke, lanjut ke @patricia_abu_bakar778. Thanks sebelumnya. Oke. Terima kasih sama-sama. juga. Terus Patricia Abu_bakar cowok atau cewek ya? Aku mau manggil Mas atau Mbak ya? @Muhammad Nur Hadiak Top mangalis yang dicetak. Top mangalis yang aduh. Monster lah. Sekarang itu belum ada kualitas yang ngalahin Monster. Oke. Monster yang baru ya, bukan yang lama. Ya. Karingki 1467, tidak ada pertanyaan, hanya request tentang komik lokal yang harinya ditambah. Tidak hanya hari Jumat, apalagi sampai lupa. Ini teguran buat kita, sampai lupa, nggak ada. Terus menyuarakan komik lokal tapi nggak sempat buat. Kamen Rider nggak lupa. Wah, Kamen Rider nggak lupa, tapi komik lokal bisa lupa. Apa karena banyak yang kurang atau jelek dari segi art atau cerita? Bukan. Jadi udah. Ya. Aktivis Sergam. Oke. Ya, tadi udah dibahas. Karena kita bukan aliran Cergam sih, tapi ya sudahlah ya. Enggak, tapi karena Daris nggak punya, teman-teman. Itu nomor satu. Itu nomor satu. Komik Indonesia banyak ya. Aku pertama itu. Terus kedua, pada minggu kemarin sebenarnya minggu itu juga sering loh kosong. Senin apalagi yang One Piece itu. Itu sering kosong. Jadi nggak cuman Jumat yang dilupain gitu. Ya. Kalau manga seringnya nggak kosong karena apa? Amunisinya banyak sekali. Tiap hari Daris tuh, bukan tiap hari, maksudnya setiap minggu tuh ada aja dapat manga gitu. Dan komik-komikku mau bahas yang lama-lama juga banyak. Pak Labor ada. Oh, udah selesai, Riz? Sebentar. Makanya tak jawab dulu. Iya. Pak Labor juga ada. Jadi bukan karena kami menihilkan komik lokal, enggak. Kemarin tuh memang kami lagi capek. Dan memang nggak sempat ketemu. Akhirnya yang kita upload ya yang ada aja. Yang ada apa? Yang pada saat itu manga masih punya stok. Komik Tokusatsu masih punya stok. Komik lokalnya kebetulan stoknya habis, stok konten ya. Makanya ya udah, kalau habis mau di gimanain. Dan kami memang belum sempat ketemu karena kesibukan ya. Ya bayangin konten seminggu 4-5 konten. Kalau konten manga memang stoknya banyak banget. Nggak perlu dikhawatirkan lah. Kalau komik lokal memang ketergantungannya kita bisa aja bahas komik lokal jadul-jadul yang apa yang udah nggak terbit lagi, bisa aja. Cuman aku ngerasa apakah itu bijak untuk ya, termasuk untuk penonton Ruang Ngobrol yang secara usia mungkin masih baca komik-komik yang baru gitu. Komik lama ini maksudnya bukan komik-komiknya tahun 80-an ya, tapi kayak Koloni di zaman tahun 2008 gitu. Apa itu tahun 2009 gitu. Apakah kalau kita ngontenin itu terus kemudian teman-teman mau beli nggak bisa dapat gimana? Jadi kami tuh mengkurasi komik lokalnya itu memang cukup karena kami pengen karena tujuannya ada mengkonversi pembaca manga ke biar mereka tertarik baca komik lokal. Makanya kami harus mengkurasinya di komik yang bagus banget. Dan itu tidak ada urusan dengan gambar ya. Karena gambar jadul kita pernah Katun Biri itu. Itu bagus banget, mahal banget. Tapi kita review juga gitu. Jadi bukan karena kita bilang komik lokal lebih jelek daripada komik, enggak gitu. Intinya sih kami punya angle, teman-teman. Kami punya sudut pengamatan yang ini nih yang bisa kita obrolin gitu sih. Kadang-kadang ada komik lokal yang memang secara gambar bagus banget, secara cerita juga oke aja atau oke gitu, terus kita ngerasa ya udah ini komik aja. Udah. Nah, itu tuh kita nggak punya keresahan atau angle apapun itu, kayak ya itu mungkin nggak bisa kita bahas. Mungkin masuknya ke short bisa jadi. Bisa jadi. Gitu. Tapi itu nanti ya kalau soal short, TikTok dan sebagainya itu kita masih kita masih usaha biar tiap hari ada konten di TikTok sama di IG Reels itu. Oke, lanjut ke @Hendra_Wijaya Universe. Pertama, kenal gimana kok bisa ketemu pas banget yang Sobi tadi udah dia jualan komik, aku beli. Apa itu? Civil War Mas ya? Berbagai macam sih. Ada yang aku beli Civil War kan? Enggak, salah satunya. Enggak, Civil War enggak kamu, Riz. Yang kamu beli buat temanmu itu salah satunya adalah Spider-Man One. Itu yang beli Fudo, Mas. Oh, Fudo.
Oh, terima kasih. Duh, udah dibeli. One More Day. Nah, dia yang beli. Oke. Kita ketemu di Indomaret. Indomaret sini dekat mana sana? Dekat Sana, kosnya Daris. Gitu. Habis itu ya ngobrolin DC aja. Iya. Mas Bagas. Berapa kapan gitu ketemu Mas? Dia masih enggak tahu masih kuliah apa? Enggak ya? Enggak lah, udah enggak ya. Enggak tahu lah. Udah lama banget kok, udah lama banget. 2017, 2018. Mungkin. Sebelum pandemi pokoknya. Iya. Terakhir @eric.abdzqn tuh Mas Bagas, apakah berniat nonton Kamen Rider Vice 20 Paradise Regained? Berniat? Enggak usah, ngapain. Pengennya sih berniat. Enggak usah. Ya cuman ngelanjutin aja gitu. Udah lihat klip-klipnya sih, tapi ya udahlah. Tapi nanti akan dibahas ya, tapi bukan sama Mas Bagas. Ya. Itu dia. Habis ya? Oke, terima kasih teman-teman. Ini kontennya jadi 1 jam, astagfirullahaladzim. Iya. Kopios aku. Keringetan. Ini juga sekalian juga mungkin nginfoin ke teman-teman. Sekali lagi makasih sampai 1.500 lebih subscriber. Mohon maaf banget kalau masih banyak yang belum tersentuh request-requestnya teman-teman, permintaan atau apapun itu gitu, karena keterbatasan kita berdua juga dan segenap tim Ruang Ngobrol. Tapi pasti request itu selama nggak kami tolak, itu nanti pasti akan ada waktunya kok. Ini soal keterbatasan waktu aja sih. Ya, dan teman-teman ngobrol yang ada di Jogja terutama, kalau mau ketemu kami ngontak aja di IG-nya Ruang Ngobrol. Apalagi kalau kami itu ada di event-event komik di Jogja gitu. Datengin aja, samperin aja, langsung agresif aja lah, nggak usah nunggu. Oh, lagi sibuk nih segala macam, nggak usah. Kecuali pas lagi di panggung ya. Ya itu kalau kita lagi di booth. Jangan dong, jangan disamperin kalau di panggung. Ya gitu. Tapi kami dilempar aja. Akan senang hati untuk ngobrol sama kalian semua. Gitu sih. Apalagi ya? Oke, itu aja. Itu aja udah panjang. Sekali lagi terima kasih pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konten spesial berikutnya. Tagih aja kami konten spesial. Thank you. Bye.